untuk menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Hari ini adalah ibadah kita yang istimewa, di mana kita memperingati kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, yang sebagai tanda Dia telah mengalahkan maut, Dia mengalahkan dosa yang Dia tanggung di kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar mau fokus malam hari ini untuk membawa sekali lagi jiwa dan roh kita untuk datang dengan penuh keberanian menghampiri tata kemuliaan Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan karena kebaikan yang tak terhitung yang Dia kerjakan buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita melakukan malam hari ini adalah pekerjaan yang sekiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan di Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan yang berkenan di hadapan Allah adalah kita percaya kepada Dia. Bahkan lebih dari itu, kita mempercayakan segala perkara hidup kita ke dalam tangan kuasa Yesus. Bahwa kita percaya setiap langkah demi langkah kehidupan kita Tuhan telah menetapkannya. Jangan pernah Anda khawatir. Kita bersyukur malam hari ini boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini sebagai bukti kita mengerjakan iman percaya kita kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul maka Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kami ada Raja di atas segala raja yang menuntut kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan dan pengagungan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan sejenak jabatan kami. Kalaupun kami merasa terhormat, di tempat ini ada yang lebih terhormat Tuhan, yaitu Engkau yang selayaknya kami puja, puji dan sembah. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa Engkau telah curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kasih seorang bapa kepada anaknya yang Engkau telah nyatakan, telah Engkau buktikan di kayu salib. Engkau telah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Malam hari ini Tuhan, kami tahu status kami. Kami berharga di mata-Mu. Kami biji mata Allah Tuhan. Kami adalah imamat raja
terima kasih. Ajar kami untuk menghargai, ajar kami untuk bisa mengerti pengorbananmu yang luar biasa. Dengan cara kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami ekspresikan pujian penyembah kami lewat lagu, lewat nada, lewat suara penyembah kami, lewat pujian yang kami naikkan. Terima kasih. Kami percaya bahwa ada di tengah-tengah kami, bertata atas pujian penyembahan kami, menikmati setiap kata demi kata pengagungan yang kami naikkan, menikmati setiap pujian kemuliaan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami rindu lebih dekat lagi dengan Engkau, Yesus. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah juga kami. Kami tahu status kami sekarang, Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Mari kita berjalan, kita naikkan pujian kita seperti Bapa sayang kami. Berikan
buat setiap kita. Kita dijadikan biji mata Tuhan. Kita dihargai di hadapan Tuhan. Hari depan kita tak
buat setiap anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu keadaan kami saat ini, Tuhan, yang diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan akan apa yang terjadi di dunia ini. Bahkan bangsa kami juga merasakan hal yang sama, Tuhan. Bahkan kami juga anak-anak-Mu, Yesus, seringkali kami juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun kami percaya, Tuhan, kebangkitan-Mu yang mengaruniakan roh kekuatan pada setiap kami, Tuhan. Sebab kami percaya hidup kami di tangan Engkau, Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa, karena pengorbanan, karena darah-Mu, Yesus, yang menyucikan setiap kehidupan kami. Terima kasih. Malam hari ini, Tuhan, kami mengaku segala perbuatan kami, segala dosa-dosa kami yang terjadi, sehingga bangsa kami mengalami hal sama seperti bangsa-bangsa yang lain, Tuhan.
saat ini Tuhan seperti ditawarin, 2 Tawarin ayat 7 sampai 2 Tawarin 7 ayat 14 mengatakan Tuhan, dan umatku yang di atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Firman-Mu sudah berkata seperti itu Tuhan. Ini yang menjadi dasar pijak kami untuk kami tidak menyembah Engkau malam hari ini. Kami berseru malam hari ini, Engkau kiranya mendengar setiap apa yang kami serukan. Untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh negeri di dunia ini yang mengalami hal yang hampir sama Tuhan dengan virus corona yang terjadi Tuhan. Kami bertobat, kami percaya Tuhan, biarlah momen kebangkitan hari ini yang kami rayakan, kebangkitan Engkau dari kematian Tuhan, boleh menjadi suatu tanda Engkau memulihkan setiap kami, Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua perkara boleh kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara, sebab kami percaya firman-Mu itu buat kami pribadi, bukan untuk siapa-siapa. Kami mengerjakan apa yang menjadi iman percaya kami kepada Engkau. Malah kami bertindak, melakukan tindakan iman untuk kami datang mencari wajah-Mu di sini. Dan kami boleh mengerjakan apa yang Kau firmankan di 2 Tawarin 7 ayat 14 dan 15. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar segala seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya akan baik. Terkadang Tuhan, iblis menyodorkan yang baik, namun Engkau jauh menyediakan yang terbaik Tuhan. Jangan biarkan kami lari dari kasih-Mu. Jangan biarkan kami bimbang akan bujuk, rayu dan tipu daya iblis Tuhan. Tapi biarkanlah iman kami tetap melekat erat kepada Engkau, menantikan jawaban-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak perlu tahu masa dan waktunya. Sebab kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Segala perkara boleh terjadi, segala masalah boleh kami alami, namun kami percaya malam hari ini ada kabar baik buat kami. Ada Yesus yang bangkit, yang hidup, yang menyertai pada setiap kami yang hadir malam hari ini. Terima kasih. Banyak rasul, banyak nabi yang mati, namun mereka lupa untuk bangkit. Hanya Engkau Yesus yang tidak lupa bangkit dan hidup buat kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian sebelum kebenaran firman Tuhan dinyatakan malam hari ini. Segala perkara, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh teramat baik. Engkaulah penolong kami yang sejati, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Amin Tuhan.
meresapi pujian ini Bapak Ibu Saudara. Hayati setiap sair-sair lagu ini. Katakan kepada jiwa pikiran kita masing-masing, ada satu pribadi penolong yang selalu setia. Kalaupun masalah boleh ada, kalaupun pergumulan saat ini boleh kita alami, yakin dan percayalah, masih ada satu pribadi yang mampu untuk menolong buat setiap kehidupan kita, buat setiap pergumulan kita, buat setiap masalah-masalah kita. Dunia maut pun Ia kalahkan, dunia orang mati pun Dia sudah lewati, namun Dia masih ingat untuk bangkit dan hidup buat kita malam hari ini. Mari momen kebangkitan Yesus malam hari ini kita jadikan dasar pijak kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan. Kita bekerja yaitu untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita datang ke tempat Tuhan. Biarlah itu menjadi pergumulan dan kita boleh melewati. Ingat setiap janji-janji Tuhan kita, Tuhan yang saya sembah dan
Tuhan buat kebaikan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan buat kebaikan, buat pemeliharaan yang daripadamu dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan sampai saat ini Tuhan, usia kami semuanya karena kebaikan dan kasih anugerah yang daripadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk mengucapkan syukur Tuhan. Biar hamba Tuhan juga berotoritas dalam setiap kehidupan kami untuk apa yang kami dengar dan apa yang kami baca melalui firman-Mu. Biarlah itu yang merema dalam setiap kehidupan kami menjadi bekal langkah-langkah kehidupan kami esok hari sampai Engkau memanggil kehidupan kami Tuhan. Kami membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman yang hamba-Mu akan sampaikan. Biar semuanya Engkau urapi dan jamah Tuhan lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan semua kepada kami apa yang menjadi kehendak terjadi dalam setiap kehidupan kami, apa yang menjadi sebuah aturan yang harus kami kerjakan Tuhan. Kami menyiapkan telinga kami menyiapkan pikiran kami Tuhan. Kami menyiapkan sikap hati kami, karena firman-Mu yang mengubah kehidupan kami untuk menjadi baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Dan hari ini kita mengucapkan syukur dalam ibadah kita tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat bahwa atau kita harus memberikan sebuah apresiasi atau kita memberikan sebuah penilaian dalam kehidupan kita. Ya, kita harus terus mengoptimalkan kehidupan kita untuk kita dekat dengan Dia. Dan kita harus ingat bahwa saudara, di hari-hari ini atau di situasi-situasi saat ini, iman kita diuji. Iman pada kita perlu dibuktikan. Ya, iman dan perbuatan kita harus. Saat ini kita diuji, saudara. Ada yang beribadah di dalam rumah, ada yang kita bersekutu bersama. Saat ini adalah iman yang sungguh diuji. Perbuatan kita pun diuji. Bisakah kita beribadah di dalam rumah dengan sungguh-sungguh? Saat kita beribadah di rumah, saya juga berpesan kepada sidang jemaat yang beribadah saat ini di rumah harus pakai pakaian juga yang rapi. Karena kita mengadakan ibadah di dalam rumah adalah untuk mengundang hadirat Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata, 1-2 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, bukan berarti kita ibadah di rumah lalu pakaian kita ya kos-kosan aja lah, santai, tidak usah. Tapi bagaimana kita seperti beribadah? Saat kita juga menyampaikan, saya mengantarkan ya dari 5 tahun kemarin saya mengantarkan renungan juga yang sesuai dengan apa yang kita bahas malam hari ini. Kita belajar malam hari ini. Saya kirim rumah ke rumah adalah supaya kita juga bisa membangun mesbah doa. Saudara. Jadi ini adalah sebuah pembuktian iman dan perbuatan kita yang harus nyata. Nah, kalau kita bisa mengingat ya pada firman Tuhan Jumat Agung, bagaimana nubuat daripada Yesaya itu terjadi. Nubuat daripada Yesaya sudah terjadi. Kita juga lihat di kitab Keluaran bagaimana pada waktu Paskah ya, saat orang berkumpul untuk menikmati hidangan, tulang tidak boleh patah. Dan saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, 2 penjahat dipatahkan kaki untuk membuktikan sudah meninggal. Tetapi hanya Tuhan Yesus, genaplah firman Tuhan, prajurit tidak mematahkan, tetapi lambungnya. Kita bisa melihat penggenapan demi penggenapan itu semua terjadi. Dan saat ini adalah bagaimana Tuhan memproses. Ada penggenapan, bagaimana akhir-akhir zaman, tanda-tanda. Kalau kita bisa melihat bahwa Gunung Anak Krakatau saat ini sedang erupsi, ya, sudah mulai aktif.
Kalau kita melihat sejarah bahwa dulu Gunung Krakatau ya yang memisahkan antara Jawa dengan Sumatera. Berarti hebat sekali saudara. Dari satu pulau yang jadi satu dipisahkan oleh satu. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi hari-hari esok, bencana apa, sakit apa. Saat ini masih saudara kita berjuang, negara-negara lain juga berjuang tentang wabah dari virus corona. Kita tidak mengerti lagi tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan virus apa lagi yang ada. Kita tidak mengerti. Tapi yang jelas malam hari ini Tuhan Yesus memberikan janji, dan hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang lahir, mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan menggenapi datang kedua kalinya dan menjemput kita orang yang sungguh-sungguh dari Dia. Amin, saudara. Hanya pribadi Tuhan Yesus. Tidak ada yang mengalami kebangkitan selain daripada Yesus. Kalau kita cari dalam pengajaran agama, hanya pribadi Tuhan Yesus. Dan malam hari ini bagaimana kita mengapresiasi pada kuasa kebangkitan. Kita memberikan nilai buat kehidupan kita tentang kuasa kebangkitan. Mari kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan buat Bapak Saudara. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelung yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kita bisa belajar, saudara, dari apa yang terjadi pada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada mereka, apa yang terjadi pada murid-murid Yesus. Dan kita bisa bertanya, saudara, di ayat pertama, mengapa mereka harus melihat kubur Yesus di saat fajar dan masih keadaan gelap? Kalau kita masih mengingat, saudara, saat Yesus memberikan satu pengingat buat Petrus, sebelum air berkokok, engkau akan menyangkal 3 kali. Kita lihat perkataan daripada Petrus saat orang-orang Yahudi, "Kamu kan salah satu dari dia." Petrus mengatakan, "Tidak, aku bukan, tidak mengenal." Kita bisa melihat sebelum Yesus saja disalibkan, murid-murid daripada Yesus itu ketakutan. Hanya Petrus yang memperhatikan Yesus, tetapi Petrus menyangkal sampai 3 kali sebelum ayam.
Kita bisa melihat bahwa ketakutan daripada murid-murid Yesus saat Yesus ditangkap. Ya. Dan kita bisa melihat juga di dalam Yohanes 20 ini, saat Yesus sudah di dalam kubur, mereka pun masih ketakutan. Ya. Ketakutan, hanya mau melihat kubur aja ketakutan. Ketakutannya bukan karena Tuhan Yesus mati, bukan karena dia ingin melihat mayat, takut itu, tapi takut karena kondisi pada saat itu. Ya. Karena sebelum Yesus disalibkan saja mereka sudah takut, tidak ada yang muncul murid-murid Yesus, hanya Petrus yang menangis. Dan kita bisa melihat, saudara, bukti bahwa ketakutan yang dialami oleh murid-murid. Kita baca terlebih dahulu di Matius 16 ayat 21 sampai 28. Bisa buka di slide nomor 4 ya. Ya. Kita buka di Matius 16 ayat 21 sampai 28. Ya, kita bisa, saya akan membacakan buat saudara. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis! Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Kita bisa melihat bagaimana murid-muridnya ketakutan. Petrus sebagai perwakilan dari perasaan-perasaan murid-muridnya merasa ketakutan. Sampai Yesus berkata, "Nyala iblis!" Karena apa? Di dalam ketakutan daripada Petrus, iblis berperan. Karena kalau saudara dikatakan tadi di ayat 22, menarik Yesus ke samping dan menegur dia, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal." Kira-kira perkataan ini baik apa enggak, saudara? Baik. Perhatian enggak, saudara? Perhatian sama seorang guru. Kiranya Tuhan Allah baik. Tetapi ada satu hal, ketaatan dan kesetiaan yang Tuhan Yesus berikan teladan buat kehidupan kita. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang kita melihat perkataan itu baik, tapi harus diuji dengan hal yang benar, yaitu tentang kebenaran. Perkataan baik, ini perkataan baik kan? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Baik, Petrus terhadap Yesus, baik perkataannya, tapi tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan terjadi. Maka dari itu hikmat Tuhan itu harus berperan dalam kehidupan kita. Hari-hari esok mungkin kita mendengar perkataan baik, kalimatnya baik, mungkin masukannya baik, tapi kita harus cross check
Ya, karena kita harus periksa lagi dengan kebenaran firman. Betul kan? Ini terjadi terus. Nah, ini menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Yohanes 2, ketakutan mereka. Karena mereka berpikir, aduh, kalau Tuhan Yesus sudah ada, bagaimana kita? Padahal Tuhan sudah mengatakan, aku akan mati dan bangkit. Tapi mereka lebih ketakutan. Kita juga, saudara, Tuhan Yesus sudah menyambut nyawa kita. Tuhan Yesus yang sudah memelihara kehidupan kita. Tetapi kita kadang-kadang masih merasa khawatir, ragu, takut. Ya. Mari saudara, apa yang Tuhan inginkan untuk kita bisa menyalibkan, kita mau memikul salib, kita mau menyangkal diri kita, dan kita mengikut Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan sudah jelas, siapa yang menyayangi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Karena apa, saudara? Tuhan Yesus menyatakan itu. Karena apa gunanya kita memperoleh semua apa yang di dunia ini, tetapi kita tidak bisa membayar dosa kita. Maka dari itu Tuhan hadir. Tuhan Yesus menyatakan dalam rupa manusia, memberikan teladan pengorbanan sampai di atas Yesus. Dan hanya Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Hanya Yesus. Dan Yesus tidak ingin minta didoakan sama kita hidup, tidak. Di dalam firman-Nya Tuhan Yesus tidak ada namanya sudah mati terus kita doakan. Yesus yang memberikan sekarang dalam kehidupan kita. Mari kita kembali lagi di dalam Yohanes 20. Ini hanya sebagai latar belakang saja supaya kita tahu ketakutan daripada murid-muridnya. Apalagi di Yohanes 20 murid-muridnya sedang ditekan oleh orang-orang Yahudi. Kita baca di Yohanes 20 ayat 1 sampai 4. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Kenapa, saudara, yang menjadi pertanyaan, kenapa saat wanita-wanita ini untuk memberikan harum-haruman, ya, untuk memberikan, namanya kalau jenazah sudah meninggal pasti akan berbau, membawa harum-haruman, dan mereka sudah berpikir, aduh, siapa yang akan menggeser batu besar itu? Karena di dalam kubur Yesus pintunya itu batu besar dan pasti bagus. Siapa yang akan menggeser? Itu adalah latar belakang yang nanti kita juga bahas malam ini. Tetapi itulah yang terjadi. Murid-muridnya pun kenapa harus sebelum fajar, yang masih ketika masih gelap, mereka datang ke kubur Yesus? Karena mereka takut pada situasi. Saat-saat ini juga banyak kita bisa melihat contoh-contoh. Banyak kita menjadi pribadi Kristen yang gelap-gelapan. Dalam artian saat kita di dalam gereja kita mengucap syukur, kita bernyanyi dengan semangat, tetapi saat di luar kita tidak bisa menampilkan apa yang menjadi karakter Kristus. Kita tidak menampilkan nama iman dan perbuatan yang kita harus kerjakan. Kita hanya jago di dalam gereja saja, tetapi kita saat di luar kita menjadi sama dengan dunia. Ini adalah sebuah ujian iman kita. Ini menggambarkan, saudara, murid-muridnya dan wanita-wanita yang ingin memberikan harum-haruman.
kepada Kristus. Mereka sudah khawatir. Mereka takut pada kondisi. Karena saudara, kalau sudah sebelum saja Yesus belum meninggal saja, sebelum dicambuk, sebelumnya mereka sudah ketakutan. Pasti mereka menjadi ketakutan. Mana Tuhan Yesus sekarang ini? Tapi di situ, ini adalah sebuah maksud mengingatkan kehidupan kita. Kita jangan menjadi orang Kristen yang gelap-gelapan, dalam artian hanya di dalam area kita saja kita bisa mengucap syukur, pertolongan Tuhan. Tapi saat kita di luar, kita tidak pernah mengatakan semuanya kata pertolongan Tuhan. Saat kita ada di lingkungan yang belum percaya kepada Yesus, kita tidak bisa mengatakan bahwa semuanya ini pertolongan Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran yang mengingatkan kehidupan kita. Mari kita menjadi pribadi Kristen yang menunjukkan karakter Kristus, menunjukkan bahwa Yesus hidup, firman-Nya hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, ceritakan kepada siapa saja, saksikan kepada siapa saja bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah memelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Jadi kuasa kebangkitan, bagaimana kita mengapresiasi kuasa kebangkitan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup. Nyatakan, buktikan bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Ya, jadi maksud dari Yohanes 20 ayat pertama sampai 4, bagaimana kita mau menjadi pribadi Kristen, pribadi orang percaya menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kita. Ya. Lalu kita juga akan belajar. Mari kita bisa melihat di dalam slide-nya selanjutnya. Lanjut lagi. Ya. Kita akan belajar pada poin yang pertama. Firman dikatakan bahwa poin yang pertama bahwa tidak ada kuasa dalam dunia ini yang dapat menghalangi firman-Nya. Ya. Tidak ada kuasa yang dalam dunia ini dapat menghalangi firman-Nya. Kalau kita tahu, saudara, bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa dalam dunia ini, berarti kita jangan takut. Berarti kita harus berperang secara roh. Berarti kita harus menyatakan kasih, karena firman-Nya berkata, tidak ada yang dapat mengalahkan firman Tuhan. Jadi kehidupan kita, saudara, jangan kalah dengan keadaan. Minta hikmat Tuhan supaya langkah demi langkah kehidupan kita Tuhan kuatkan. Kita nggak usah jauh-jauh, saudara. Kalau mungkin kita dengar berita-berita saat ini, kondisi ekonomi yang terjadi, nggak usah di negara lain, negara Indonesia saat ini jumlahnya sudah berapa, saudara? Mungkin saudara tahu. Sudah masuk berapa? 3.000. Ya. Kalau total semua kan 3.000. Yang sembuh, yang meninggal, yang masih dalam pengawasan itu ada angka seperti, tapi kumulatifnya adalah 3.000. Kita bisa melihat dari kota-kota aja yang ada di negara Indonesia ini, yang saat ini mungkin aktivitas kotanya sudah mulai dibatasi. Kita bisa melihat akan berpengaruh dengan hal-hal semua, terutama dalam kebutuhan hidup kita. Fungsi daripada hikmat Tuhan supaya kita bisa tenang, walaupun keadaan mungkin gaduh, tapi saat kita berharap kepada Tuhan, saat kita mengapresiasi kuasa kebangkitan itu nyata dalam kehidupan kita, yang pertama kita, adakah saudara kalau kita lagi menghadapi masalah, kalau kita hati kita tidak tenang, bisa selesai? Tidak bisa. Tuhan akan memberikan damai, ketenangan.
kita jangan panik. Ya, kita berdoa dalam kota-kota, provinsi-provinsi yang ada di negara kita doakan. Kita berkumpul di tempat ini adalah supaya kita berdoa bagi mereka. Jadi bagaimana kita memang mengaplikasikan atau menunjukkan bahwa firman Tuhan akan berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 10. Firman Tuhan berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Datang mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan janjinya. Tuhan tidak akan memberikan, tidak memberikan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mencari Tuhan. Saat ini kita diuji, saudara. Bisakah kita beribadah di dalam rumah dengan serius? Menyembah Tuhan dengan luar biasa. Bilang sama teman, tunggu dulu ya, sekarang kan hari Minggu. Loh kan ibadah kita ke gereja kamu di dalam rumah. Bisa nggak kita punya tegas? Pulang dulu ya, saya mau beribadah dulu 2 jam. Nanti setelah itu kita lanjutkan pembicaraan. Bisa kan? Kadang-kadang kita lebih suka sama teman daripada sama Tuhan. Bisa nggak? Ujian iman kita sekarang, bukti nyata kita, iman kita bertumbuh atau tidak. Situasi saat ini, inilah pembuktian. Ini masih sebatas teman, saudara. Pasti teman lu, kamu gak ke gereja kok, ibadah di rumah. Iya, saya minta ke 2 jam dulu. Pulang dulu, saya mau beribadah 2 jam. Nanti setelah ibadah, datang lagi gak apa-apa. Lanjutkan lagi kita berbicara. Bisa kan kita? Bagaimana sikap kita? Pakaian kita walaupun di dalam rumah sedang beribadah, bisakah kita rapi? Katakan sekarang, bukti ibadah kita. Firman-Nya tidak akan tidak terjadi lagi. Firman-Nya pasti terjadi. Tinggal tadi langkah kita bagaimana? Bukti nyata firman kita yang hidup dalam kehidupan kita bagaimana? Mari kita baca di Matius 16 ayat 21, 23 dan 24. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut. Bagaimana firman-Nya itu kita bisa lakukan untuk membuktikan bahwa tidak ada kuasa dalam dunia ini yang dapat menghalangi firman-Nya. Keputusannya kita sendiri. Mari saudara kita bilang, kita sendiri.
Kita sendiri. Kita keputusan kita. Mau ibadah online secara sungguh-sungguh, keputusannya kita sendiri. Tantangan iman kita saja. Ya. Ada pribadi yang mengatakan, gak enak kalau nggak ke gereja, gak enak kalau nggak beribadah. Tapi ada juga santai. Yang penting makan berjamaah terus. Santai, masih kita udah doa selesai, beres 15 menit. Tapi bagaimana kita membangun sebagai harapan Tuhan? Pilihannya kita. Lalu yang kedua, kehidupan kita jangan terpengaruh dengan keadaan dunia. Kehidupan kita jangan mengandalkan manusia atau mengandalkan apa yang kita miliki. Karena saudara, karya Tuhan Yesus tidak berakhir dengan kematian. Ada banyak para penemu-penemu berakhir pada kematian. Tetapi hanya satu pribadi di dalam dunia ini, hanya Tuhan Yesus, tidak berakhir dari kematian. Tapi Yesus bangkit dan naik ke surga dan memberikan Roh Kudus-Nya. Banyak orang-orang yang hebat, yang pintar, dan kalangan apapun berakhir saat sudah meninggal. Karyanya tidak menjadi berkembang, berhenti. Tetapi hanya karya Tuhan Yesus yang tidak terbatas pada kematian. Mari bersaudara, dalam setiap kehidupan kita bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita baca di Matius 28 ayat 11 sampai 15, ini adalah upaya dari imam-imam dan ahli-ahli Taurat mereka ingin membuktikan Tuhan Yesus benar Tuhan apa tidak. Tetapi ternyata saudara, batunya terbuka. Siapa yang buka? Malaikat. Mahkamah Agung membuat sebuah dusta mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini adalah satu bukti kenapa batu yang besar itu ada di kubur Yesus. Karena mereka berpikir tidak mungkin akan ada yang bisa membukanya. Inilah upaya seorang manusia, upaya dari mahkamah agama untuk apa? Menghalangi karya Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka membayar saudara-saudara. Lalu kita baca ayatnya kembali, kita lanjut. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi kita bisa melihat upaya manusia menghalangi dalam setiap apa yang karya Yesus ingin terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita juga saudara, upaya manusia yang akan menghambat iman kita bertumbuh bukan dari orang lain saudara. Kadang-kadang peranan besar iman kita tidak bertumbuh itu dari dalam keluarga sendiri. Iman kita tidak bertumbuh kadang-kadang menjadi kendala itu dari keluarga sendiri.
untuk memiliki kualitas iman yang sepadan. Untuk kita terus membangun iman kita di dalam keluarga kita sendiri untuk bisa sepadan. Melalui apa? Ya, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, serius untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu akan nyata dalam hidup kita. Jadi mari dalam setiap kehidupan kita, mari kita menyatakan, berikan penilaian bagi kuasa kebangkitan. Semua bergantung pada kehidupan kita. Yang menentukan semua kita. Kita mau nggak menyangkal diri kita? Kita mau nggak memikul salib daripada Yesus? Kita mau nggak mengikut dengan Tuhan dengan taat dan setia? Keputusan ini kita. Gak usah jauh-jauh. Ujian kita saat ini, ibadah online di dalam rumah, itu adalah ujian yang sesungguhnya. Masih ringan ini saudara, masih ringan. Kalau mungkin saudara ingat Jumat kemarin, ada situasi tanah kering yang akan Tuhan nyatakan di dalam supaya tunas yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu akan bertumbuh walaupun keadaan itu tanah, walaupun keadaannya susah, tapi bagi kita pribadi yang dengan sungguh-sungguh akan terus bertumbuh. Jadi ini masih tahap ringan, saudara. Kita ibadah di rumah dengan online masih tahap belum terlihat yang menyatakan tanah kering. Maka dari itu saudara, mari kita menyematkan untuk kita sepadan iman, kualitas iman di dalam keluarga itu sangat-sangat harus dioptimalkan. Ya, untuk berdoa bersama. Firman Tuhan sudah jelas kemarin kita juga dengar. Bukan karena jasa-jasa kita yang membuat kita menjadi hidup, tapi semua karena pemberian dari Allah. Mau sekuat tenaga kita bekerja, tapi kalau kita tidak pernah mengucapkan syukur di hadapan Tuhan, kita nggak pernah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita akan merasa bahwa saudara kurang, selalu kurang. Tapi kalau kita selalu mengucapkan syukur sama Tuhan, kita pasti Tuhan cukup bagiku. Ya, mari saudara kita tunggu berdoa untuk kita bisa menerima perjuangan Yesus. Mari kita nyanyikan telah terlihat bukti kasih. Waktu untuk saudara mengucapkan syukur, kita datang meminta ampun kepada Tuhan sebelum kita menerima perjamuan kudus. Kasih-Mu, Kau menerima
firman kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang daripada-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kuasa kebangkitan-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Kami melihat Tuhan hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus saja, yang lahir, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, dan memberikan Roh Kudus untuk menguatkan, memberikan penghiburan dalam setiap kehidupan umat yang percaya kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Dan kami sangat mengucapkan syukur kami bisa menerima perjamuan kudus untuk mengingatkan kehidupan kami, menyadarkan kehidupan kami bahwa kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Kami telah ditebus Tuhan, dimenangkan. Nyawa kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang sudah menjamin kehidupan kekal. Biarlah kami Bapa, saat kami menerima perjamuan kudus ini, membuat kami mempunyai komitmen. Kami ingat pada kehidupan kami bahwa kami harus melakukan firman-Mu dan karakter-Mu Kristus terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga para pelayan perjamuan kudus yang akan membagikan roti dan anggur sebagai gambaran darah dan daging-Mu. Tuhan, layakkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mengucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara, kita persiapkan roti pada tangan kanan kita, kita angkat di atas kepala kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Ini
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan. Mari saudara kita persiapkan cawan. Pada tangan kanan kita angkat di atas kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari saudara kita minum bersama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, semua yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Kami Tuhan belajar memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami akan tekun, taat dan setia untuk melakukan firman. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang sudah memilih kehidupan kami, dan Engkau Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami, dan kami akan berusaha dan berupaya Tuhan, supaya karakter-Mu Kristus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Terima kasih. Cukupkan kami Tuhan. Ajarlah kami untuk mengucapkan syukur tentang apa yang terjadi, tentang situasi apapun yang terjadi, tentang peristiwa apapun yang terjadi. Semuanya karena kebaikan daripada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selidiki hati kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Selidiki hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Indonesia. Terima kasih buat firman kebenaran Allah yang melalui kita dengan wanita ini, biarlah ini menjadi bekal buat kita menjalani setiap proses kehidupan yang akan datang. Sidang jemaat diberikan kesempatan untuk duduk kembali. Mari kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi persembahan pertama dan kedua akan dijalankan secara bersama-sama. Persembahan pertama adalah kantong warna hitam dan kedua adalah warna merah. Kiranya kepada petugas dipersilakan untuk mempersiapkan diri dan sidang jemaat untuk mempersiapkan persembahan pertama dan kedua yang akan dikerjakan secara bersama. Namun sebelumnya kita akan bersatu hati untuk berdoa. Bapa yang di surga, Allah kami yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami mengucap syukur Tuhan bila mana kesempatan malam hari ini sekali lagi Tuhan kami boleh menikmati berkat rohani yang luar biasa. Biarlah apa yang baru saja boleh kami dengar, Engkau meteraikan di dalam setiap kami menjadi benih yang tertanam di dalam ladang hati kami. Biarlah kami boleh merawatnya, memeliharanya untuk bekal kami Tuhan, untuk persiapan kami menghadapi kehidupan nyata. Sebab tanpa kebenaran firman-Mu, tanpa Engkau ada di dalam kami Tuhan, kami tidak akan mampu menjalani setiap kehidupan kami. Lembutkanlah setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani proses kehidupan kami hari demi hari sesuai dengan yang Tuhan mau di dalam kami.
Kalau sebentar Tuhan kami memberikan yang persembahan yang Engkau mau sucikan, kuduskan apa yang kami persembahkan. Suatu kehormatan buat kami Tuhan, kami mempermuliakan Engkau melalui harta kami. Kami mau belajar memberi dengan ketulusan hati kami. Kami mau belajar menabur benih untuk pekerjaan Tuhan. Selebihnya Tuhan, biarlah Engkau yang melipat kali gandakan. Sebab kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan yang lain kiranya Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Sebab kami percaya di saat kami melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Cara Tuhan adalah yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati apa yang kami telah kerjakan menjadi berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Anak Allah Yesus namanya. Doa berkat akan dipimpin oleh Gembala Sidang Ibu Naomi Siang. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita langsung berdiri. Kita angkat tangan kita lebih tinggi dari kepala kita, yang menandakan Bapa kita tidak mampu menghadapi keadaan situasi saat ini. Tetapi kita bisa apabila kuasa kebangkitan itu nyata di dalam kehidupan kita, dan kita percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita angkat tangan. Bapa di surga, tiba saatnya kami mohon berkat dan belas kasihan-Mu terus turun dalam kehidupan kami. Katakan amin. Diberkati kau di kota, berkati kesehatan-Mu, berkati buah kandung-Mu, berkati usaha pekerjaanmu, apapun yang dikerjakan dibuatnya, katakan diberkati studimu, berkati suami dan istrimu, diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka berada, berkati ketika kau keluar, diberkati ketika kau masuk. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu sama yang lain, tetapi kuasa kebangkitan-Mu terus Tuhan, oh Bapa, mengikuti kami dengan percaya kepada Engkau. Bapa, Engkau telah menang dari maut, sehingga keselamatan-Mu dinyatakan dalam setiap orang yang setia, yang mengasihi Engkau, yang bisa menyangkal diri. Untuk itu Bapa di surga, kami berdoa agar Tuhan kehendak-Mu dan keselamatan-Mu Tuhan nyata
lewat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, dan akhirnya Bapa di surga, biarlah Tuhan kami mau menerima berkat dan kasih-Mu, karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus memanggil kami. Yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang lemah Engkau beri kekuatan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, karena Engkau adalah jalan keselamatan dan dunia. Haleluya. Dan juga Engkau adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berkata sama-sama amin. Kita angkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati, memperluas setiap pekerjaan kita. Bahkan Tuhan menyembuhkan segala yang sakit, menolong dari penderitaan. Haleluya. Glory. Hamba terus berdoa untuk negara dan bangsa. Haleluya Yesus, terima kasih. Oh